Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nashkurak wa nusalli wa nusallimu ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nusalliya wa nusallima ala nabiyyika wa rasulik. Jamaah Majlis Dzikir Hubbul Watan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam kajian peradaban Islam, di mana sebelumnya sudah saya bahas tentang salah satu bait syair milik sahabat Hasan bin Thabit yang sangat terkenal, yaitu qasidah Al-Hamziyah yang berisi balasan sindiran atas ejekan salah satu pembesar Quraisy, yaitu Abu Sufyan bin Al-Harits bin Abdul Muthalib ketika menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada episode sebelumnya saya sudah berjanji akan menjelaskan keseluruhan dari bait ini, di mana bait ini terdiri dari prolog atau muqaddimah at-Talaliyah, muqaddimah al-Ghazaliyah, dan muqaddimah al-Khamriyah. Kemudian baru Hasan bin Thabit masuk kepada maudhu', yaitu isi utama dari qasidah, mengisahkan tentang keberanian umat Islam atau ancaman atau peringatan kepada mereka kaum kafir Quraisy. Kemudian tema selanjutnya adalah tentang balasan sindiran tentang hinaan Abu Sufyan bin Al-Harits bin Abdul Muthalib. Kemudian tema selanjutnya adalah pujian kepada sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam qasidah Al-Hamziyah, Hasan bin Thabit menyandungkan afat dzatul asabi fal jiwa'u ila adra'a manziluha khala'u diyarun min banil hashasi qafrun tu'affiha ar-ramisu was sama'u wa kanat la yazalu biha anisun khilala murujiha na'amun wa sya'u. Fada' hadha walakin man li taifin yuwarriquni idha dhahabal isha'u li sya'sa allati qad tayyamathu wa laysa liqalbihi minha shifa'u. Idha ma dhukirna yawman fahunna li tayyibir rahil fida'u. Nuwalliha al-malamata in alamna idha ma kana maghdhun aw liha'u. Wa nashrabuha fatatrukuna mulukan wa usdan ma yunahnihunal liqa'u. Kemudian baru setelah muqaddimah tadi beliau memasuki tema utama, yaitu adimna khailana illam tarauha tusirun naq'a mau'iduha kada'u yubarinal a'innata mus'idatin ala aktafiha asalud dhama'u tadhallu jiyaduna mutamattiratin yulattimuhunna bil khumurin nisa'u fa imma tu'ridu anna tamarna wa kana al fathu wan kashafal ghita'u. Kemudian wa illa fasbiru li jiladi yaumin yu'inullahu may yasha'u wa jibrilu rasulullahi fina wa ruhul qudsi laisa lahu kafa'u. Wa qala Allahu qad arsaltu 'abdan yaqulul haqqa inna fa'al bala'u syahidtu bihi faqumu saddiquhu faqultum la naqumu wa la nasha'u. Wa qala Allah qad sayyartu jundan humul ansaru ardatuhal liqa'u lana fi kulli yawmin min ma'addin sibabun aw qitalun aw hija'u fanahkumu bil qawafi manhajana wa nadribu hina yakhtalitud dima'u. Baru masuk kepada tema tentang balasan atas sindiran salah satu pembesar Quraisy, yaitu Abu Sufyan bin Al-Harits bin Abdul Muthalib. Ala abligh Aba Sufyana anni wa anta mujawwafun nakhibun hawa'u bi anna suyufana qad tarakatka 'abdan wa 'abdud dari sadatuhal ima'u. Hajauta Muhammadan fa'ajabtu anhu wa indallahi dzakal jaza'u. Atahjuhu walastalahu bi kuf'in fasyarrukuma li khairukumal fida'u. Hajauta mubarakan barran hanifan
aminallahi shimatuhul wafa'u amma yahju rasulallahi minkum wa yamdahuhu wa yansuruhu sawa'u fa inna abi wa walidahu wa irdi li'irdi Muhammadin minkum wiqa'u lisani sarimun la aiba fihi wa bahri la tukaddirud dila'u. Ini keseluruhan qasidah milik Hasan bin Sabit yang dikenal dengan qasidah Al-Hamziyah, di mana dia bait-bait yang pertama diisi dengan prolog atau disebut dengan Muqaddimah At-Talaliyah. Muqaddimah At-Talaliyah yaitu tentang mengisahkan kenangan-kenangan lamanya, yaitu menyebutkan beberapa tempat yang ada di wilayah Syam, yaitu di wilayah kekuasaan Ghassana, kerajaan Ghassana, seperti tempat namanya Zatul Asabi'. Zatul Asabi' ini nama tempat di wilayah Syam. Kemudian Al-Jiwa juga nama tempat, kemudian Adra juga nama tempat, di mana tempat-tempat tersebut merupakan perkampungan milik Banil Hashas, tapi sekarang sudah kosong, ditinggalkan oleh penghuninya. Afat Zatul Asabi'i fal jiwa'u ila adra'a manziluha khala'u. Ya. Bahwa Zatul Asabi, sebuah tempat di Syam milik perkampungan orang-orang Banil Hashas, kemudian Al-Jiwa dan kemudian Al-Adra. Afat Zatul Asabi fal jiwa'u ila adra'a manziluha khala'u. Sekarang sudah kosong, manziluha khala'u. Tempat-tempat tersebut adalah diyarun min Banil Hashas qafrun, yaitu rumah-rumah atau perkampungan milik Banil Hashas. Banil Hashas ini sangat terkenal sekali di wilayah Syam, di mana banyak tokoh-tokoh para penyairnya juga, dan Hasan bin Sabit sering berkunjung ke tempat-tempat mereka, yaitu di perumahan kampung Banil Hashas. Diyarun min Banil Hashas qafrun tu'affiha ar-rawamisu was-sama'u. Ar-rawamis artinya adalah aryah, was-sama artinya adalah al-matar. Kampung mereka kosong, seperti seakan-akan menjadi kenangan, hilang begitu saja, termakan oleh angin dan hujan. Kemudian wa kanat la yazalu biha anisun. Dulu perkampungan Bani Hashas ini sangat harmonis, sangat ramai, sangat padat dan sangat sibuk. Wa kanat la yazalu biha anisun khilala murujiha na'amun wasya'u. Banyak sekali ternak-ternak milik mereka. Khilala murujiha na'amun. Na'amun ini apa ya? Salah satu ternak atau al-ibil. Orang Arab menyebutnya ketika bentuknya mufrad na'am, maksudnya adalah al-ibil. Tapi ketika al-an'am itu bisa meliputi unta atau kambing atau ternak-ternak yang lain. Khilala murujiha na'amun wasya'u. Syah adalah kambing. Jadi dulu, ini Hasan bin Sabit dalam prolog Muqaddimah Talaliyah ini mengingatkan di mana tempat-tempat di wilayah Syam yang sering beliau kunjungi, tapi sekarang tempat tersebut sudah kosong, ditinggalkan oleh orang-orang Bani Hashas. Dulu perkampungan itu sangat ramai sekali dan ternak-ternak mereka, onta mereka, kambing mereka. Nah, inilah salah satu prolog atau Muqaddimah Talaliyah. Kemudian Muqaddimah selanjutnya Hasan bin Sabit menyebutkan kenangan-kenangan tempat tersebut yang sering beliau kunjungi, mengingatkan kepada sosok seorang perempuan. Tapi sebelumnya dia menyebutkan fada' hadza, tinggalkan ini semua. Fada' hadza, walakin man litaifin, tetapi man litaifin, siapakah orang yang menghayal, mengingatkan tempat-tempat masa lalu yang beliau sering kunjungi. Fada' hadza walakin man litaifin yuwarriquni idza dhahabal 'isha'u. Yuwarriquni yusahhiruni. Ya. Kenangan atau hayalan-hayalan mengingat masa lalu tersebut, yusahhiruni, yang selalu membuat aku begadang, tidak bisa tidur, ya.
yuwarriquni idza dzahabal isya, ketika waktu isya sudah terlewati. Artinya dia selalu begadang tengah malam, tidak bisa tidur, yusahiruni, membuat dia terjaga melek pada malam harinya, mengingatkan tempat-tempat seperti Dhatul Asabi', kemudian Al-Jiwa, kemudian Al-Adra yang berada di wilayah Syam, ya, terutama sekali mengingatkan tentang sosok perempuan, yaitu namanya Sya'sya. Maka disebutkan pada bait selanjutnya, li Sya'sya allati tayyamathu wa laysa liqalbihi minha shifa'u. Perempuan inilah yang selalu mengingatkan tempat-tempat masa lalu yang sering Hasan bin Sabit kunjungi, yaitu namanya Sya'sya. Walaysa liqalbihi minha shifa'u. Dia tidak bisa sembuh hatinya ketika mengingat perempuan yang namanya Sya'sya tadi. Ka'anna sabi'atan min baiti ra'sin. Nah, kemudian prolog selanjutnya adalah Muqaddimah al-Khamriyah. Setelah Muqaddimah Talaliyah mengingatkan tempat-tempat masa lalunya, kemudian Muqaddimah al-Ghazaliyah, nostalgia romantisme dengan perempuan yang namanya Sya'sya, kemudian Muqaddimah al-Khamriyah, yaitu tentang ka'anna sabi'atan min baiti ra'sin. Sabi'atan ini adalah jenis khamr, salah satu jenis khamr yang diproduksi dari baiti ra'sin. Baiti Ra'sin ini nama tempat di wilayah Syam juga, di mana Baiti Ra'sin memproduksi jenis khamr yang namanya sabi'ah ini, yang sangat terkenal. Ka'anna sabi'atan min Baiti Ra'sin yakunu mizajuha asalun wa ma'u. Di mana sabi'ah, jenis khamr ini, khamr yang tercampur dengan madu dan air. Sehingga aroma madunya sangat kuat terasa sekali dalam jenis khamr yang namanya sabi'ah. Jamaah Majlis Dzikir Hubbul Waton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi lumrah dalam muqaddimah para penyair, terutama pada masa zaman jahiliyah yang diisi dengan muqaddimah talaliyah, ghazaliyah, bahkan khamriyah, yaitu mengisahkan tentang kenikmatan sebuah anggur, sebuah arak. Banyak jenis-jenis arak yang kita temukan dalam puisi-puisi zaman jahiliyah ini. Nah, Hasan bin Sabit ini diriwayatkan muqaddimah yang dia buat dalam Al-Hamzah ini dia tulis ketika pada masa zaman jahiliyah. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan tema utamanya, yaitu tema hija, membalas ejekan kepada tokoh Quraisy, dan tema pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika Hasan bin Sabit masuk Islam, sama sekali Hasan sepanjang hidupnya ketika sudah memeluk agama Islam tidak pernah satu teguk pun meminum minuman arak dan minuman-minuman yang memabukkan yang lainnya. Ada yang menyebutkan bahwa muqaddimah ini beliau tulis ketika pada masa zaman jahiliyah, kemudian dilanjutkan dengan tema utama, dia tulis ketika beliau masuk pada zaman Islam. Oleh karena itu, Hasan bin Sabit dikenal sebagai penyair mukhadram, yaitu penyair yang hidup pada dua zaman. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti akan saya lanjutkan kembali bait selanjutnya, terutama tentang tema gertakan atau ancaman dari pihak Hasan bin Sabit terhadap tokoh-tokoh Quraisy, dan dia mengingatkan akan terjadinya Fathu Mekah. Ini sebelum terjadi Fathu Mekah, Hasan bin Sabit sudah membayangkan penaklukan kota Mekah yang dilakukan oleh umat Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.